warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru kelas 6 Bapak Rianto dan Ibu Yuyun, yang saya hormati orang tua siswa kelas 6A dan 6B. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih dapat bertatap maya. Bapak dan Ibu, pada hari ini kelas 6 orang tuanya akan disosialisasikan untuk masuk ke SMP negeri atau ke MTS negeri. Bapak dan Ibu, walaupun setahun lebih kita tidak berjumpa, kita hanya bisa bertatap maya, tapi alhamdulillah yang paling utama adalah kesehatan. Yang penting anak-anak kita, siswa kelas 6B dan 6A, semua sehat. Insya Allah kedepannya nanti akan masuk ke SMP. Mudah-mudahan anak-anak kita masuk ke SMP negeri semua. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, kemarin kita sudah melaksanakan US selama 9 hari. Alhamdulillah, US-nya berjalan lancar, tidak ada halangan. Dan sebentar lagi akan ada pengumuman kelulusan. Walaupun pengumuman kelulusannya juga melalui virtual. Nah, anak-anak yang mungkin saat ini juga ikut Zoom ke orang tuanya, persiapkan diri kamu, jaga kesehatan. Nanti kita akan mengadakan perpisahan dengan guru-guru dari CBU 07 ya. Caranya tetap kita virtual dengan Zoom. Anak-anak bisa menampilkan kreasinya, yang membaca puisi, nanti dikirim videonya. Yang menari, nanti dikirim videonya. Ya, nanti akan diatur oleh guru-guru dari CBU 07. Nah, hari ini sengaja Bapak dan Ibu diundang, nanti dari Pak Guru Pak Rianto akan mensosialisasikan cara mendaftar untuk masuk ke SMP negeri, untuk masuk ke MTS negeri. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Mudah-mudahan anak kita, siswa kelas 6A dan kelas 6B, nilai-nilainya bagus-bagus dan akan diterima di SMP yang kita inginkan. Terima kasih Pak Rianto, terima kasih Bu Yuyun. Salam anak-anak, salam semuanya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Rianto. Ya Bu. Jangan-jangan ini HP-nya udah. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Ini slide sosialisasi PPDB SMP tahun 2021. Nah, untuk slide yang pertama ini garis besarnya yang nanti akan saya paparkan berkaitan dengan PPDB untuk Madrasah Sanawiyah Negeri maupun PPDB di Dinas Pendidikan SMP ke SMP Negeri. Oke, untuk PPDB Madrasah Sanawiyah, jadi kalau ada Bapak Ibu yang berminat daftarkan anaknya ke Madrasah Sanawiyah atau MTS Negeri, akun sudah bisa diajukan dari tanggal 27 Mei sampai 6 Juni 2021.
Nah, nanti akan dilihat di mana sih pendaftarannya. Nah, jadi ini pendaftaran MTS negerinya ada beberapa jalur. Jalur pertama ini jalur afirmasi. Nah, di mana jalur afirmasi ini nanti akan dibuka mulai minggu depan tanggal 7 ya, sampai tanggal 8. Pengumuman hasil seleksinya nanti tanggal 8. Nanti akan dijelaskan masing-masing jalur ini maksudnya apa sih ya. Maksudnya apa akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Yang kedua ini jalur untuk anak-anak yang memang lulusan dari Madrasah Hidayah. MI-nya. Untuk MI-nya nanti bisa mendaftarkan ke MTS-nya tanggal 10 Juni. Oke, ini untuk yang reguler. Reguler ini ditujukan untuk yang berasal dari sekolah umum ya, bukan hanya dari madrasah, tapi juga SD negeri ataupun swasta. Ini bisa mendaftarkan putra-putrinya mulai tanggal 14 Juni 2021. Ya, dengan sebelumnya mengajukan akun tadi ya, Bapak Ibu ya. Jadi di awal itu kita harus punya akunnya dulu, baru nanti dari akun itu kita akan diberikan nomor tokennya, ya, baru bisa mendaftarkan sesuai jadwalnya. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya ke MTS negeri, ini bisa mendaftar di jalur reguler, ya, tanggal 14 Juni 2021 sampai tanggal 15 Juni. Ya, hari terakhir biasanya hanya sampai pukul 3 ya. Nah, untuk di cakupan Jakarta Timur ataupun wilayah Jatinegara hanya ada satu MTS negerinya, yaitu MTS 25 ya, yang ada di wilayah Cipinang Muara. Jadi hanya satu saja tuh sekolah MTS yang bisa jadi rujukan atau jadi tujuan untuk putra-putri kita yang berminat melanjutkan sekolahnya ke MTS negeri, bukan ke SMP negeri ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk jalur prestasi. Jalur prestasi nanti biasanya menggunakan berkasnya itu sidanirah yang waktu itu Bapak Ibu sudah diundang ke sekolah untuk memeriksa nilai rapot anak-anak kita ya dari semester 7 sampai ke semester 11-nya dan ditandatangani oleh Bapak Ibu di atas materai. Nah, itu yang nanti dijadikan berkas untuk nanti di-scan ya. Nah, di-scan ataupun bisa juga dari sistem itu sudah membacanya, tapi kalau di madrasah ini biasanya harus di-scan. Jadi berkas-berkas itu harus di-scan. Ya, oke, kita lanjut lagi. Ini untuk zonasi RT. Jadi untuk seleksi PPDB madrasah pun sama dengan seleksi PPDB ke SMP negeri. Nah, ada jalur zonasinya. Zonasinya di sini meliputi zonasi RT. Jadi RT ini di sini maksudnya RT-nya harus dekat dengan RT sekolah yang dituju. Itu punya prioritas utama untuk diterima nantinya. Ya, semakin dekat RT-nya dia dengan RT sekolah yang dituju, maka akan semakin besar pula peluang dia untuk diterima di MTS negeri yang dia inginkan. Ya, nah, nanti zonasinya biasanya itu ada 3 tahap ya. Ada zonasi 1 itu prioritas. Kalau siswanya ini satu RT dengan sekolah, nah itu zonasinya masuk zonasi 1. Nah, kalau zonasi 2 berarti nanti bersinggungan RT-nya dengan RT sekolahnya. Nah, sedangkan nanti zonasi 3 itu yang berdekatan kelurahannya. Nanti dijelaskan juga saat pemaparan PPDB SMP negerinya ya. Oke, nah ini ada sekilas tentang tata cara bagaimana mendaftar ke MTS negeri. Ya, durasinya cukup lama. Oke, ini ada videonya. Oke, sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bisa didengar suaranya ya, Bapak Ibu ya. Hari ini atau kali ini saya akan sedikit jadi berbagi ini tutorial bagaimana cara untuk mendaftar Madrasah DKI siap ya. ppdb.com. Di sini channel ya. Ini kalau yang Bapak Ibu berminat untuk mendaftarkan anaknya, untuk pengajuan akunnya untuk mendapatkan token tadi, itu bisa membuka websitenya Madrasah DKI siap ppdb.com. Ya, nanti dicari aja di Google. Nah, Ibu nanti akan diarahkan. Ya. Oke. Amin Jaha itu channel untuk penerimaan peserta didik baru ya. Nah, di tahun ini 2021 2022 nanti mungkin saya akan percepat di DKI Jakarta
jalur mandiri. Nah, untuk jalur-jalur selanjutnya atau sebelumnya sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang penerimaan peserta didik baru di jalur madrasah. Di sini ya, kita percepat aja ke ini hanya simulasi ya untuk kalian tentang PBDB MTS negeri jalur madrasah. Pendaftaran di MTS ya, di jalur madrasah. Nah, itu kalian pilih lulusannya itu reguler ya. Kalau kalian tadinya di jalur pesantren atau mungkin di jalur SLB atau paket hari ini atau kali ini, nah itu kalian pilih lulusannya itu reguler ya. Kalau kalian ini lanjut nih tombolnya nih di atas saya siapin rapot juga nih, rapot nomor peserta ujian. Ini contoh ya, ini contoh nomornya itu ada 11 digit ya. Dan contoh misalkan kalian di dalam provinsi, kalian klik dalam provinsi. Nah itu kalian pilih lulusannya itu reguler ya. Kalau kalian tadinya di jalur pesantren atau mungkin di jalur SLB atau paket A, nah kalian bisa pilih. Tapi kalau ini kalian karena di biasa ya, jalur reguler. Terus tahun lulus kalian pilih tahun sekarang ya, 2021 tahun sekarang ya. Ini hanya contoh aja kalau saya. Nah, ini kalian pilih. Selamat pagi Pak, mohon maaf baru join ya Pak. Nomor kode Iya Bu, nanti akan di review ulang lagi Bu. Setelah Makasih itu ya Pak. kalian pilih lanjut nih, tombolnya nih di atas saya nih. Lanjut. Ya, klik lanjut. Nah, ini karena ini kalian tadinya di MI, nanti kalian siapin rapot juga nih, rapotnya ya dari kelas 4. Oke, bentar ya Bu. Mohon maaf, tempat lahir kalian, terus tanggal lahir kalian, tanggal lahirnya berapa, tahun berapa. Nah, pilih ya. Usahakan kalian pakainya laptop ya, jangan lengkap kalian. Bentar ya Bapak Ibu. Nah, Saya karena ini kalian di posisinya dulu ini. Biar pas dia masuk ke sekali, jalur. Ya. Setelah itu kalian pilih lanjut nih, tombolnya nih di atas saya nih. Lanjut. 2021. Nah, itu kalian pilih lulusan gitu ya. Kalian yang akan repot. Terus pilih kecamatannya, pilih kelurahannya. Contoh nomornya itu ada 11 digit ya. Ini untuk pendaftaran online-nya ya Bapak Ibu. Kita ulang lagi. Itu kalian di MI ya atau di madrasah ibtidaiyah. Ikutin saja bisa dulu. mendaftar lewat jalur madrasah. Caranya bagaimana? Kalian pilih yang ini nih. Ini nih di atas tengah nih. Yang kata-kata daftar ini. Ya kan di sini nih. Nah, kita kalian klik. Nah, yang pertama kalian harus siapkan nomor peserta kalian. Nomor peserta ujian. Pak, jadi kita daftarnya yang jalur madrasah ya Pak? Oh, nomornya itu ada ini kalau Bapak Ibu minat ya. Misalkan minat kalian di dalam anaknya ke MTS. Dalam provinsi. Ini alurnya kalian seperti pilih ini. Lulusannya itu reguler. Kalau sekolah yang reguler biasa berarti bukan yang ini ya Pak ya? Ya bukan ini. Atau mungkin baik Pak. Ya, ini untuk gambaran umum yang siapa tahu ada yang minat ke madrasah karena tahun lalu tapi kalau ada juga yang karena minat ke madrasah. Biasa ya, jalur reguler. Terus tahun lulus kalian pilih tahun sekarang ya, 2021 tahun sekarang ya. Ini hanya contoh aja. Di sini ya ini hanya simulasi ya untuk kalian agar nanti kalian bisa untuk mendaftar di PBDB MTS negeri yang sekolah sebelumnya itu kalian di MI ya atau di madrasah ibtidaiyah. Kalian bisa mendaftar lewat jalur madrasah. Caranya bagaimana? Kalian pilih yang ini nih. Ini nih di atas tengah nih. Yang kata-kata daftar nih. Ya kan di sini nih. Nah, kita kalian klik. Nah, yang pertama kalian harus siapkan nomor peserta kalian. Nomor peserta ujian. Ini contoh ya. Ini contoh. Nomornya itu ada 11 digit ya.
Dan contoh misalkan kalian di dalam provinsi, kalian klik dalam provinsi. Setelah itu kalian pilih lulusan. Lulusannya itu reguler ya. Kalau kalian tadinya di jalur pesantren atau mungkin di jalur SLB atau paket A, nah kalian bisa pilih. Tapi kalau ini kalian karena di biasa ya, jalur reguler. Terus tahun lulus kalian pilih tahun sekarang ya, 2021 tahun sekarang ya. Ini hanya contoh aja kalau saya. Nah, ini kalian lanjut untuk mengisi nomor kode keamanannya. Penting sekali ya. Setelah itu kalian pilih lanjut nih, tombolnya nih di atas saya nih. Lanjut. Nih. Ya. Klik lanjut. Nah, ini karena ini kalian tadinya di MI, kalian siapin rapot juga nih, rapotnya ya. Dari kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1. Nah, terus kalian pilih sekolah asal. Dulu kalian di apa? Contohnya nih. Dulu kalian di sekolah MI. Kita cari dulu. Misalkan MI Al-Amin, YouTube channel, seperti itu ya. Terus kalian isikan nama lengkap kalian. Contoh MCH YouTube channel. Kalian tulis nama kalian. Terus pilih jenis kelamin kalian, laki-laki atau perempuan di sini ya. Nah, terus pilih tanggal lahir kalian. Mohon maaf, tempat lahir kalian. Terus tanggal lahir kalian, tanggal lahirnya berapa, tahun berapa. Nah, pilih ya. Usahakan kalian pakainya laptop ya. Jangan pakai HP. Karena kalau HP takutnya nanti ada yang kelewat, yang salah, nanti kalian yang akan repot. Terus pilih alamat siswa, jalannya, Amin Sehat. Sesuaikan dengan secara umum gambaran PPDB di kalian, madrasah kartu itu keluarga ya. Hampir sama dengan di SMP negeri ya Bapak Ibu ya. Jadi ini Pilih sebetulnya provinsi DKI tahap-tahapannya Jakarta, sama dia dengan nanti kita mendaftar ke pilih SMP negeri. kotanya, pilih kecamatannya, Ya. Jadi pilih tolong disimak kelurahannya, juga. Mungkin nanti yang membedakan buktikan RT RW, penginputan nilai rapotnya saja ya. Biasanya kalau tahun nomor lalu akte sudah kelahiran yang ada di buku nilai akte rapotnya kalian ya anak-anak ya. sudah masuk ya ke dalam sistem PPDB. Ini hanya contoh. Kalau di madrasah ini dia nomor HP yang bisa dihubungin, nama orang tua kalian, jenis sekolah asal, madrasah. Jadi disiapkan akte kelahiran. Nah, itu penting juga madrasah nanti ya. kertasnya. Terus isikan nilainya, nilai rapot kalian mulai dari semester. Nah, mungkin di sini saja yang bedakan. 1 kelas 4 ya, sampai masih manual. Kelas 6 semester 1. Contoh ya. Isikan karena kalian dari madrasah sebelumnya, jadi ada Al-Quran hadis, ada fikih, ada SKI ya. Isiin. SKI itu sejarah kebudayaan Islam. Quran hadis, ya, ini sama nih. Ini ya. Bersaing dengan otomatis. Setelah kalian isi semua nilainya, biodata kalian juga, nah kalian klik lanjutkan di sini di atas ini nih ya, lanjutkan. Nah, kalian disuruh mengunggah berkas, kartu keluarga, akte kelahiran, rapot kelas 4 semester 1. Iya, berarti sistemnya harus nyiapin berkas yang sudah di-scan. Nah, ini rapotnya diisi. Ini contoh ya. Contoh aktenya juga diupload. Ini hanya contoh ya anak-anak ya. Nah, jadi Ibu harus nyiapin berkasnya yang sudah di-scan ya. Nah, di-scan bisa di rentalan, nanti minta tolong baik itu kakaknya, aktenya. Rapotnya harus diupload. Jadi kalau yang minat untuk MTS seperti ini dia nanti banyak scan yang harus diupload. Ini formatnya apa Pak? Foto kah atau PDF Pak? Jadi biasanya PDF ya Bu. Nilai saing PDF ya, ya baik Pak. Tapi dia ada dua pilihan sih Bu, bisa PDF, bisa PNG, foto nih, juga bisa berarti dia. Scan-nya boleh pakai HP, boleh pakai komputer atau laptop atau printan ya. Nah, setelah semuanya
Biasanya kalau terupload HP-nya seperti sudah ini. ada aplikasi scan, itu bisa langsung daftar pakai Nah, HP, udah tapi ya. di sini Kalian langsung dianjurinnya klik lanjutkan di kayak data laptop saya. ya, karena khawatir tampilannya Nah, nggak setelah itu kalian pilih sekolah. lancar untuk Kalian milih menampilkan nih sekolah seluruhnya. mana nih, contoh Nah, MTSN ini mulai 3 masuk ke Jakarta. pilihan sekolah, biasanya Nah, 3 setelah itu pilihan klik sekolah. lanjutkan. Diberi kesempatan untuk memilih 3 ya. Nah, di sini kalian pilihan pertamanya ini MTSN 3 Jakarta. Nih, ya, nama kalian, biodata kalian tadi, nilai-nilai kalian, rapot kalian. Baru setelah itu kalian klik setuju di sini, kecil, klik. Baru kalian klik lanjutkan lagi di atas ini ya, di atas ini nih. Nih. Nah, di sini ada nomor peserta dan kode verifikasi. Cetak bukti ajuan pendaftaran. Nah, kalian dicetak nih. Nah, ini hasilnya ya. Kalian cetak sebagai bukti pendaftaran kalian. Nanti kalian serahkan ke admin sekolah yang kalian tadi daftar ya. Nah, klik simpan di sini nih, klik simpan. Nah, usahakan kalau pakai laptop itu kalian enak, udah pakai komputer ya. Tapi kalau kalian pakainya HP, nanti kalian akan repot sendiri. Takutnya ini tidak muncul ya, daftarannya ini. Oke, kalian klik simpan. Kalian print. Setelah itu kalian tinggal menunggu hasil pengumumannya. Baik, mudah kan? Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga tutorial pendaftaran PPDB MTS jalur madrasah ini bermanfaat. Kurang lebihnya seperti Ya, jadi kalau sudah mengajukan pendaftaran, berkasnya nanti seperti tadi itu di print, lalu nanti tinggal menunggu hasil seleksinya. Kalau dinyatakan diterima, ya nanti bukti ajuan pendaftaran tadi bisa dibawa ke sekolah yang dituju. Ya, Bapak Ibu ya. Sampai di sini tentang PPDB MTS-nya. Kalau ada yang masih belum paham, boleh ditanyakan ya, Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya? Sebelum kita lanjut ke PPDB SMP negerinya. Adakah yang ingin tanyakan? Nah, kira-kira di kelas 6 sekarang ini ada yang minat masuk MTS negeri? Ada nggak? Iya, minatnya memang negeri sih, Pak. Bisa negeri dulu, Pak. Nah, kenapa kita munculkan slide PPDB MTS dulu? Dikarenakan MTS ini sudah memulai untuk pengajuan akunnya, untuk ngambil tokennya itu lebih awal daripada ke SMP negeri ya. Nah, nanti di SMP negeri itu udah mulai pembukaannya tanggal 7. Nah, nanti ditampilkan slide-nya. Tanggal berapa? 7 Juli. Iya, tanggal 7 Juni, minggu depan. Udah minggu bisa depan. mengajukan akunnya tuh. Nah, nanti di tanggal 7 itu ada pendaftaran jalur prestasi akademik dan non-akademik. Ya. Oh, nah, kalau jadi, yang jalur reguler biasa, tanggal berapa? Nah, yang zonasinya itu tanggal 14. Tanggal 14. Kemudian. Ini kita masih pakai usia atau enggak sih, Pak? Iya, kenapa? Masih pakai usia gitu atau enggak sih, Pak? Ya, nanti akan disampaikan syarat-syaratnya ya, Bu ya. Nah, disimak gitu, aja dulu deh. Oke, kita lanjut lagi ya kalau nggak ada yang ditanyakan. Oke. Nah, ini PPDB ke SMP negeri. Jadi ada beberapa jalur. Jalur yang pertama ini jalur prestasi, di mana pendaftaran dan pemilihan sekolahnya sudah bisa dilakukan dari tanggal 7 sampai tanggal 8 Juni. Ya, nah, biasanya sih 3 hari. Ini tanggal 9 Juni ini dijadikan pengumuman hasil seleksinya di pukul 5 sorenya. Ya, jadi nanti buat anak-anak kita yang ingin mendaftarkan ini semua bisa mendaftarkan karena jalur prestasi akademik ini yang dijadikan acuan untuk seleksinya itu adalah hasil indeks prestasi akademik putra-putri kita ya Bapak Ibu ya. Indeks tanggal prestasi 9 itu masih akademik bisa daftar, Pak. Iya. Tanggal 9 itu masih bisa daftar ya, sampai jam 4. 9 ya. Oke. Sampai jam 3, jam 2. Oke, jadi 3 hari ya. 3 hari pendaftaran untuk jalur prestasinya. Dari tanggal 7 sampai tanggal 9 Juni. Tapi untuk tanggal 9 Juni hanya dibatasi sampai jam 2 siang. Dan pengumumannya di pukul 5 sorenya. Oke, jadi ini jalur prestasi bisa diikuti oleh semua putri-putri kita karena yang dijadikan acuan untuk seleksinya adalah indeks prestasi akademik
yang ada di Sidanira ya Bapak Ibu ya. Itu karena anak kita tidak ada yang berprestasi di bidang akademik seperti mengikuti Olimpiade siswa ataupun kejuaraan pencaksilat ataupun tingkat olahraga lainnya, seni dan budaya, maka yang dijadikan acuan hanya Sidaniranya saja tuh, yang 4 mapel itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk berkas-berkasnya bisa Bapak Ibu akan dikirimkan bentuk PDF-nya. Jadi belum bisa bentuk yang sudah ditandatangani oleh Ibu Kepala Sekolah ya. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa dapat salinannya berupa PDF, karena nanti ini biasanya dari PPDB SMP ini tidak seperti MTS, dia harus upload nilai Sidanira dan semacamnya. Tahun lalu seperti itu gambarannya ya. Nanti kalau tahun ini ternyata membutuhkan uploadan, ya nanti Bapak Ibu PDF yang dikirim oleh Bapak Ibu guru ini bisa diupload, ataupun yang sudah ditandatangani oleh Ibu Kepala Sekolah pun nanti akan kami kirimkan ya formatnya melalui online ya. Jadi Bapak Ibu diusahakan tidak perlu datang ke sekolah untuk mengambil berkas ini, supaya nanti bisa mempersiapkannya untuk mendaftarkan putra-putri kita ini lewat jalur prestasi. Ya, jalur prestasi ini pun nanti cukup ketat seleksinya ya. Nanti akan digambarkan prosesnya seperti apa. Oke, kita lanjut lagi ke jalur yang kedua, adalah jalur afirmasi. Ini yang jadikan prioritas pertama adalah anak-anak disabilitas ya, atau yang mengalami kekurangan baik secara fisik maupun mentalnya. Dan yang kedua, anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID. Itu jadi prioritas pertama di jalur afirmasi ini. Ya, dan itu dibukanya dari tanggal 14 sampai 16 Juni ya. Nah, di mana nanti tanggal 16 Juninya baru akan diumumkan hasil seleksinya. Untuk nanti bisa melapor diri tanggal 17 sampai 18 Juninya. Oke, nanti usahakan apa yang saya tampilkan ini kalau Bapak Ibu lupa bisa di screenshot, atau nanti di grup PA masing-masing kami akan berikan jadwal umumnya ya, secara satu slide saja, tidak banyak seperti ini. Ini penjelasannya di sini aja. Oke, lanjut lagi yang ke di afirmasi pun nanti ada jalur untuk penerima KJP plus. Nah, jadi tapi beda tanggalnya ya sama yang tadi diperuntukkan untuk anak-anak yang kurang secara fisik maupun mentalnya. Dia beda tanggalnya. Untuk penerima KJP plus, anak yang terdaftar di dalam DTKS ya. Nah, biasanya kartu apa ya, yang menyandang kesejahteraan sosial ya, biasanya dapat kartunya tuh. Anak dari pemegang kartu pekerja Jakarta, anak pengemudi Transjakarta, Jaklingko itu juga termasuk di dalamnya, dan anak penerima KJP plus dan PIP. Nah, itu biasanya jadi prioritas juga nih. Kalau dia udah dapat KJP plus, dapat pula PIP, nah itu jadi prioritas juga di samping yang menerima KJP plus saja ya. Nah, itu diperhatikan tanggalnya mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 22 Juni 2021. Nah, jadi diingatkan setelah nanti tanggal 15 Juni pengumuman kelulusan, itu berkas-berkasnya seperti Sidanira, ya rapot, itu insya Allah sudah bisa dibagikan kepada putri-putri kita, ya, baik secara manual maupun secara online, ya, untuk bisa mendaftarkan ke SMP negeri sesuai dengan jalur yang diminati. Oke, untuk penerima KJP plus anak dari pemegang kartu prakerja, kartu pekerja Jakarta ya, bukan prakerja ya. Anak yang terdaftar dalam DTKS dan anak penerima KJP plus dan PIP itu waktunya tanggal 21 sampai tanggal 23 Juni. Ya, untuk tanggal 21 dan tanggal 22-nya itu waktu pendaftarannya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Sedangkan tanggal 23 Juninya hanya singkat dari jam 8 sampai jam 2 sore. Proses seleksinya itu akan berlangsung selama 3 hari tadi sesuai dengan pendaftaran. Nah, di mana nanti pengumuman hasil seleksi diterima ke SMP negerinya tanggal 23 Juni 2021 jam 5 sore. Nah, setelah dinyatakan diterima, segera 1 hari kemudian, esok harinya, anak wajib lapor ke SMP yang dituju. Dari jam 8 sampai jam 2 ditunggu di SMP yang dituju. Ya,
Oke, kita lanjut lagi ke jalur yang berikutnya adalah jalur zonasi. Jadi Ya. kita lapor dirinya langsung gitu ya Pak ya? Ya, hari ini diumumkan seleksinya, kalau memang diterima besok harinya. Besok Biasanya harinya esok langsung ke harinya. sana gitu ya? Ya, esok harinya langsung lapor diri. Oke, baik Pak. Oke, untuk jalur zonasi. Nah, ini diingat-ingat. Jalur zonasi ini dia lebih besar kuotanya ya, 50%. Ya, dari jumlah rombel atau kursi yang dibuka di masing-masing SMP negeri. Jalur zonasi ini untuk tahun ini dia bergantung dengan kedekatan rumah tempat tinggal siswa dengan sekolah ya. Makin dekat makin besar peluangnya. Nah, itu yang disampaikan tuh. Makin dekat makin besar peluangnya. Jadi bukan hanya sekedar faktor usia di sini, tapi kedekatan tempat tinggal ya. Nah, alamat siswa-siswi kita dengan sekolah yang dituju. Nah, kalau di lingkup CBU atau Cipinang Besar Utara, yang paling terdekat kan SMP 243 ya. Nah, itu udah satu kelurahan tuh, cuma satu SMP itu yang paling dekat. Ya, sedangkan SMP-SMP lain pilihannya lebih banyak masuk ke wilayah Kelurahan Cipinang Muara. Jadi di CBU Berarti itu zonasi berdasarkan ini ya Pak, kakak ya? Iya, benar, berdasarkan kakak. Oke, baik. Makin dekat dia RT-nya dengan sekolah yang tuju, berpeluang besar untuk diterima di situ. Jadi tidak lagi berarti kalau faktornya. kakaknya Cipinang Muara lebih dekat ke 52, benar ya Pak ya? Nah, benar. Jadi berdasarkan tempat tinggalnya saja. Jadi kalau ibu di situ punya kakaknya Cipinang Muara, ya lebih baik daftarkan ke sekolah yang satu kelurahan dengan RT ibu. Ya syukur-syukur itu sekolah satu RT dengan ibu. Nah, itu lebih besar peluang. Amin. Ya. Nah, jadi proses seleksinya dari tanggal 28 sampai tanggal 30 Juni ya. Untuk hari terakhir ditutup pendaftarannya sampai jam 2 siang. Ya, lalu pengumuman seleksinya di hari terakhir 30 Juni seperti biasa tanggal jam 5 sore sudah diumumkan. Ya, secara online. Ibu bisa pantau lewat situs ppdb.jakarta.go.id ya. Nanti ada juga nih videonya, klikkannya gimana cara kita mendaftar ke SMP negeri. Lapor diri 1 hari kemudian, tanggal 1 sampai 2 Juli 2021. Ditunggu di SMP yang dituju dari pukul 8 sampai pukul 2 sore. Oke, kita lanjut lagi. Ini untuk jalur perpindahan orang tua dan anak guru. Ya. Nanti kalau prioritasnya nanti akan ada disampaikan deh. Apa sih ini jalur-jalur ini, pengertiannya seperti apa. Nah, di sini hanya disampaikan jadwalnya dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk tanggalnya dari tanggal 7 sampai 29 Juni. Jadi cukup longgar nih untuk jalur perpindahan orang tua dan anak guru. Ya. Nah, pengumuman hasil seleksinya tanggal 30 Juni dan anak wajib lapor dirinya 1 hari kemudian tanggal 1 sampai 2 Juli 2021. Oke, nah ini faktor-faktor yang tadi sudah disampaikan oleh saya di depan. Oke, nah ini ya paparannya ya. Jalur prestasi itu diprioritaskan untuk anak-anak yang sudah menunjukkan prestasi akademik maupun prestasi non-akademiknya. Ya, prestasi akademik ini untuk anak kita bisa menggunakan berkas Sidanira. Ya, beda halnya kalau dia pernah mengikuti lomba olimpiade, sains, bahkan nembus sampai tingkat nasional, ya minimal dia tingkat kota, dia punya sertifikatnya, itu nambah poinnya cukup besar juga persentasenya. Nah, cuman kan saya lihat untuk tahun ini sepertinya tidak ada ya anak kita yang punya prestasi akademik di bidang sains ataupun budaya dan olahraga. Jadi yang hanya bisa diandalkan berkas Sidaniranya saja. Dan itu persentasenya palingan 60% ya, Bapak Ibu ya. Dari total 100% kemungkinan untuk bisa diterima di jalur prestasi ini. Ya. Berarti kalau Sidaniranya kira-kira kita bisa dapatnya kapan nih Pak? Minggu ini kah? Ya, diusahakan paling lambat ya hari Jumat lah Bu. Nanti kita siapkan, bisa di-share ke Bapak Ibu ya. Di-share. Nanti kita lihat kalau memang di cara pendaftarannya itu tidak harus mengupload, hanya memasukkan nomor pesertanya seperti tahun lalu. Kalau tahun lalu itu hanya masukkan nomor peserta, nilai-nilai sudah secara otomatis masuk. Ya, nomor peserta itu ya ujian gitu ya Pak? Iya, nomor peserta ujiannya. Nah, Bapak Ibu juga udah megang kan anak-anak kita. Waktu kemarin ujian sering masukin nomor ujiannya, ya itu nanti dipakai sebetulnya.
Ya, jadi kalau memang dia tidak mengharuskan mengupload berkas Sidanira, berarti cukup masukkan nomor serta anak kita, ya tinggal disiapkan saja kakak akte untuk menginput apa saja yang perlu dimasukkan di situ. Ya, tapi kalau ternyata di video PPDB-nya nanti mengharuskan mengupload, ya mau nggak mau nanti kami akan segera kirimkan via online Sidanira tersebut ke Bapak Ibu ya. Yang penting Ibu selalu aktif memantau. Ya, di grup akan diinformasikan, nanti akan dikirimkannya secara japri. Oke, yang kedua afirmasi tadi sudah disampaikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak yang punya KJP plus, PIP ataupun punya kartu Jakarta, kartu pekerja Jakarta untuk orang tuanya. Itu bisa jadi prioritas untuk bisa dimasukkan putra-putri kita ke jalur afirmasi. Jadi ini kesempatan untuk putra-putri kita ini untuk bisa mencoba masuk ke jalur prestasi, afirmasi, zonasi. Jadi ada tiga jalur yang bisa dicoba untuk putra-putri kita. Jadi kalau nanti di prestasi dia belum dinyatakan lolos seleksi, bisa coba di afirmasi. Yang penting tadi syaratnya ada. Dia punya kartu Jakarta Pintar, apa KJP Plus, dia punya orang tuanya merupakan supir dari ataupun karyawan dari Transjakarta atau Jaklingko, dia punya kartu pekerjanya. Nah, itu bisa dimasukkan ke afirmasi tadi. Ataupun anak kita yang didiagnosis berkebutuhan khusus. Ya, dari surat keterangan dokter ada. Ya, ternyata nih anak kita digolongkan ke ABK. Nah, itu bisa masuk ke afirmasi juga. Dicoba aja. Bahkan dia punya kesempatan besar karena di tiap sekolah itu, misalkan sekolah buka 5 rombel, satu rombel itu biasanya harus membuka kesempatan dua orang siswa dari ABK ini, ya 2 orang siswa ABK, ya jadi bisa dimanfaatkan tuh, ya kalau ada yang memang anak kita dikategorikannya masuk ke ABK dibuktikan dengan surat keterangan dokternya, ya atau psikolog, ya. Oke, yang ketiga zonasi. Tadi sudah disampaikan ada 3 ring ya. Ring pertama itu zona pertama, zona prioritas. Jadi kalau ini anak kakaknya satu RT dengan sekolah yang dituju, itu dia punya peluang besar untuk bisa masuk ke SMP negeri tersebut. Ya, yang kedua, ring kedua, zonasi kedua itu kalau kakak anak ini RT-nya bersinggungan dengan RT sekolahnya. Ya, sekolah yang dituju. Jadi bersinggungan. Nah, nanti akan dipaparkan tuh lebih detailnya. Saya punya nanti di akhir itu gambaran beberapa sekolah yang bisa Bapak Ibu daftarkan putra-putri kita ke situ, tapi prioritas sih di KBU itu hanya SMP 243 ya. Nah, nanti akan digambarkan RT-RT mana saja yang bisa jadi prioritas di situ. Ya. Oke, nanti di slide terakhir. Nah, yang ketiga itu, zona ketiga itu biasanya yang dekat kelurahannya. Contoh Cipinang Besar Utara dekat dengan Cipinang Muara. Nah, itu silakan didaftarkan anak kita ke sekolah yang dekat kelurahannya dengan kelurahan kita. Tuh, ya. Nah, yang keempat adalah jalur pindah tugas orang tua dan anak guru. Ini beri kesempatan untuk anak-anak dari keluarga yang orang tuanya pindah tugas dan bagi anak guru yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya bertugas, ya. Jadi biasanya jarang ya ada yang ingin minat mendaftar ke jalur ini. Oke, nah ini prosentasenya PPDB 2021 untuk masing-masing jalur. Jadi paling besar di sini adalah jalur zonasi 50%, lalu diikuti oleh afirmasi 25%, pindah tugas orang tua 2%, prestasi akademik 5%, dan non akademik 18%. Nah, kayak ini sayang banget nih. Jadi nanti usahakan kalau anak putra-putri kita itu masuk ke SMP negeri, ya itu kita harapkan seperti itu. Walaupun nanti ternyata ada yang tidak lolos seleksi ke SMP negeri, nanti di SMP swastanya usahakan giatkan juga nih untuk mereka ikut ke ekskul ya. Ya ternyata di jalur non akademik ini cukup besar juga 18% ya. Bagi mereka yang punya sertifikat kejuaraan, ya, sertifikat lomba, baik itu di bidang budaya, menyanyi, melukis, pantomim, dan semacamnya, ataupun di bidang olahraga, pencaksilat, karate, sepak bola, mereka tembus sampai ke tingkat nasional tertinggi, itu
sertifikat itu bisa digunakan untuk masuk ke jalur non akademik ini. Persentasenya besar 18%. Sedangkan kalau yang punya sertifikat lomba Olimpiade Sains itu bisa menambah poinnya di prestasi akademik, jalur prestasi akademik ya 5%. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini rangkuman umumnya tentang PPDB SMP. Nah, di mana ada 4 jalur tadi sudah disampaikan. Jalur prestasi itu masuk ke dalam prestasi akademik dan non akademik. Jadi ada 2 bagian. Oh, di sini malah terbalik ya. Oh, beda ya. Di sini non akademik 18%. Ya, ternyata di sini prestasi akademik yang lebih besar kuotanya ya. 18%. Kita jadikan acuan yang ini saja. Ya, prestasi akademik 18%, seleksinya itu berdasarkan bobot IPA, indeks prestasi akademik, nilai SIDA niranya, lalu pilihan sekolah, dan yang ketiga waktu mendaftarnya. Jadi jangan terlalu molor mendaftarnya, usahakan sesegera mungkin. Nah, biasanya ada orang tua yang nunggu dulu nih sampai detik-detik terakhir atau menit-menit terakhir nih, baru dia daftarin anaknya. Ya, beda halnya kalau dia pede, anaknya itu nilainya tinggi ya. Terakhir aja deh, sambil nunggu nih, sambil lihat nih, mantau nih siapa sekolah mana saja dan nilai terendahnya berapa. Ada yang kayak gitu. Ya, dia pakai strateginya seperti itu. Nah, untuk prestasi non akademik ternyata kuotanya 5%. Bobotnya IPA, indeks prestasi non akademik ya, tadi lomba-lomba ya yang sudah diikuti. Ya, misalkan dia punya sertifikat pencak silat, dia juara tingkat Jakarta Timur, nah itu bisa dijadikan untuk mendaftar ke jalur prestasi non akademik. Ya, tadi sudah sampaikan jadwalnya dari tanggal 7 sampai tanggal 9 Juni. Untuk afirmasi tadi juga sudah disampaikan kriterianya seperti apa. Kuotanya 25%, jadi cukup besar nih ya, hampir seperempatnya dari kuota yang diberikan untuk PPDB SMP ini. Jadi silakan dimanfaatkan kesempatannya ya bagi putra-putri kita yang memenuhi syaratnya. Nah, tadi ada yang ABK, nah, itu dibuktikan dengan keterangan dokter atau psikolog. Dia punya seperti itu, dan nanti di SIDA nilai biasanya akan dilampirkan bahwa anak ini termasuk yang kurang juga ya, atau ABK. Yang kedua juga anak terdaftar dalam DTKS. Nanti biasanya yang kayak gini nih harus upload berkas ya, berkasnya diupload. Ya, anak penerima KJP Plus, anak dari pemegang KPA KJP, dan anak dari pengemudi Mitra Transjakarta. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang bekerja di Transjakarta, baik di armada busnya maupun Jaklingko-nya, kalau dia punya kartunya, silakan itu bisa dimanfaatkan untuk mendaftar di jalur afirmasi ini, karena kuotanya cukup besar, 25%. Dan ini untuk yang ABK itu dilakukan tanpa seleksi bahkan. Ya. Nah, tanpa seleksi, dan di masing-masing sekolah itu satu rombelnya harus menyiapkan 2 kursi untuk anak ABK ini. Ya, jadi kalau ada 5 rombel di satu sekolah itu berarti ya mereka harus menerima 10 ya anak-anak ABK. Nah, tapi beda dengan yang afirmasi dari jalur KJP-nya ya, itu biasanya zona lagi dia, berdasarkan zonasi sekolahnya. Jadi makin dekat RT-nya kakaknya dengan sekolah yang 7, maka anak pemegang kartu Jakarta Pintar ini akan diprioritaskan untuk masuk ke SMP negeri tersebut ya. Yang kedua pilihan sekolahnya, maka nanti usahakan saat memilih sekolah prioritaskan dulu yang dekat dengan RT kita. Ya, dekat dengan RT kita. Yang kedua dekat dengan kelurahan kita ya. Nah, jadi jangan sampai terlalu jauh. Ada yang milik ke Duren Sawit padahal kita jauh sekali dengan Duren Sawit. Nah, nanti khawatir tidak bisa masuk ke situ ya, karena prioritasnya kan yang dekat dengan kelurahan kita. Nanti akan ditampilkan sekolah-sekolah yang bisa Bapak Ibu jadikan acuan untuk mendaftarkan putra-putri kita ke SMP negeri. Waktu pendaftarannya untuk yang ABK dari tanggal 14 sampai 16 Juni. Untuk yang pemegang kartu Jakarta Pintar ya, ataupun yang punya kartu pekerja Jakarta itu bisa mendaftar dari tanggal 21 sampai 23 Juni. Ini reviewnya aja ya, ulangan lagi ya. Kita ulang lagi. Nah, yang ketiga jalur zonasi. Nah, tadi disampaikan oleh saya, zonasi itu ada ringnya, ada prioritas ke-1, prioritas kedua, prioritas ketiga. Ya, makin dekat dengan sekolah yang dituju, RT-nya, maka dia punya kesempatan untuk bisa masuk ke SMP yang
diminati, ya. Lalu yang kedua seleksinya, usia, yang ketiga pilihan sekolah, dan yang keempat waktu mendaftar. Ya, jadi kedekatannya dulu nih. Kalau dia dekat dengan sekolah, baru ternyata di situ ada 5 orang yang dekat, ya nanti di ranknya diperingkatkan berdasarkan usia baru setelah itu. Ya, jadi kedekatan sekolah dengan rumah, baru setelah itu di ranknya berdasarkan usia. Ini mulai dibuka pendaftarannya tanggal 28 sampai 30 Juni. Ya, untuk yang terakhir pindah tugas orang tua dan anak guru tadi sudah disampaikan, anak-anak yang orang tuanya pindah tugas dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan dan anak guru. Ya, di sini biasanya instansi pemerintah ya. Itu bobotnya makanya kuotanya hanya 2%. Ya. Nah, seleksinya berdasarkan IPA, usia dan waktu mendaftar. Ini rentang pendaftarannya cukup lama dari tanggal 7 Juni sampai 30 Juni. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk itu perhitungan indeks prestasi bagi yang nanti akan mendaftar ke jalur prestasi akademik. Jadi jangan kaget nanti ya ketika kita mendaftarkan putra-putri kita ke jalur prestasi ini, tiba-tiba kok ada perbedaan antara nilai rata-rata Sidanira yang kita lihat, kita terima di berkasnya dengan rata-rata Sidanira yang masuk ke seleksi jalur prestasi ini. Nanti di situ akan terlihat ada bobot-bobotnya. Ya, di sini yang pertama indikatornya nilai rapot. Nah, nilai rapot ini diambil adalah nilai rapot 5 semester ya, dari kelas 4 semester 1-2, kelas 5 semester 1-2 dan kelas 6 semester 1. Itu bobot akademiknya hanya 30%. Ya, hanya 30%. Jadi kita fokusnya ke yang akademiknya ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua indikatornya adalah persentil nilai rapot. Pembobotan ini ada penghargaan peringkat rata nilai rapot. Oke, nanti putra-putri Bapak Ibu, nilai Sidaniranya itu rata-ratanya akan diperingkat di rank di satu sekolah itu. Misalkan di SMP, SD, CBU itu di rank dari peringkat 1 sampai peringkat 58. Itu nanti makin tinggi peringkatnya dia akan dapat tambahan poin ya. Nah, di situ untuk top 30%, nah, artinya mungkin bisa masuk ke 15 besar ya. Nah, dari 58 anak itu yang masuk 15%, 15 besar ini berapa orang gitu. Nah, dia nanti akan dapat tambahan 30%-nya tuh ya. Nah, untuk sekolah yang akreditasinya A, alhamdulillah sekolah kita akreditasinya A ya. Jadi bobotnya dapatnya 30%. Ya. Nah, untuk yang prestasi akademik, nah tadi disampaikan kalau anak kita ini punya sertifikat, dia ikut lomba olimpiade sains ya di bidang pendidikannya, dia punya sertifikatnya, ini dapat tambahan poin lagi nih. Dengan syarat dia harus masuk 3 peringkat internasional, nasional, provinsi, kota. Jadi minimal itu dia menembus kejuaraan di tingkat kota. Jadi tingkat kecamatan nggak dihitung ya, Bapak Ibu ya. Tingkat kota. Itu dia udah dapat bobotnya 30%. Tuh, cukup besar. Ya. Sedangkan prestasi non akademik tadi disampaikan kalau dia aktif ikut ekskul dan punya sertifikat kejuaraan ya terutama tingkat kota itu dia dapat tambahan 5%. Ya, persentil non akademiknya juga dapat tambahan di sini top 10% akreditasi A, maka dia akan dapat bobotnya 5%. Cuman sayangnya anak kita dari indikator 3 sampai ke 5 ini tidak ada ya. Tidak ada yang masuk ke situ. Jadi kita hanya bisa mengandalkan indikator nilai rapot dan persentil nilai rapotnya saja yang tadi berdasarkan Sidanira tadi. Berarti kita hanya punya peluang 60% saja. Itu pun tergantung nantinya. Ya, makanya jadi jangan sampai ada yang masih bingung, Pak, saya rata-rata rapot anak saya 85,52. Kok ketika didaftarkan di jalur prestasi akademik anak saya rata-ratanya cuma 55. Nah, itu karena tadi nih kriteria-kriteria ini. Mungkin dia tidak ada sertifikat akademiknya, tidak ada sertifikat non-akademiknya. Maka poin yang dapat pun akan tergerus. Rata-ratanya akan tergerus dia. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kaget ya. Nanti di jalur prestasi akademik ini akan ada perbedaan nilai Sidaniranya, rata-ratanya. Ya, dibanding yang kita pegang ataupun kita lihat dari Sidanira anak kita ya, nilai rata-rata 4 mata pelajaran itu
Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini mekanisme pendaftarannya. Secara manualnya seperti ini, nanti ada videonya. Yang pertama, Bapak Ibu harus mengajukan akun dengan cara mengakses halaman ppdb.jakarta.go.id. Nah, jadi nanti di jadwalnya itu Ibu lihat atau Bapak Ibu lihat kapan kita bisa mengaksesnya, di jalur apa yang kita ingin masukkan untuk didaftarkan. Nah, itu segera diakses ppdb.jakarta.go.id. Kalau minggu depan berarti jalur prestasi akademik, berarti tanggal 7-nya sudah Bapak Ibu akses nih, ppdb.jakarta.go.id. Nah, kalau tadi di awal kita lihat pendaftaran madrasah itu diarahkan untuk kita menggunakan laptop ataupun komputer. Nah, tapi kalau kita lihat view-nya atau gambaran dari penggunaan di handphone itu cukup memadai, saya rasa sih lewat handphone pun bisa ya kita mendaftar ke PDB SMP anak-anak kita ini dengan mengakses ppdb.jakarta.go.id. Itu untuk mengajukan akun dengan cara klik tombol pengajuan akun sesuai jenjang. Nah, yang ketiga mengisi formulir, dan yang keempat mencetak tanda bukti pengajuan akun. Ya. Jadi ini aktivasi token dulu, di sini disampaikan ya. Aktivasi token, buka ppdb.jakarta.go.id, melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol aktivasi, dilanjutkan input nomor pesertanya dan token, lalu ganti PIN atau tokennya yang mudah kita ingat dengan passwordnya. Lalu setelah itu aktivasi token, pilih sekolah tujuan. Ya. Nah, yang kedua pemilihan sekolahnya. Nah, setelah kita mengakses halaman ppdb.jakarta.go.id, yang kedua kita login dengan cara input nomor peserta dan password. Ya, jadi input nomor peserta dan passwordnya. Yang ketiga kita milih sekolah tujuan. Biasanya ada 3 kesempatan kita untuk memilih sekolah tujuan. Usahakan pilihan sekolah yang pertama, sekolah yang dekat dengan RT kita. Ya, yang dekat dengan RT kita. Yang kedua, pilih sekolah yang memang benar-benar satu kelurahan. Nah, kalau kita ya prioritas pertama berarti SMP 243 ya. Nanti pilihan yang keduanya ya bisa di SMP 25, SMP 148, SMP 149, SMP 52, itu yang dekat-dekat dengan kelurahan di Pinang Besar Utara. Nah, yang keempat kita cetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan tadi. Ya, seperti yang digambarkan di video cara kita mendaftar ke madrasah tadi ya, itu nggak jauh beda prosesnya. Nah, baru yang terakhir, kalau sudah diterima, dipantau di halaman di halaman situs ppdb.jakarta.go.id, kita buka lagi di hari terakhir itu, pukul 5 biasanya ya, itu sudah pengumumannya, dibuka situsnya. Lalu kalau di situ anak kita masih bertahan, masih ada namanya, ya masih ada nomor pesertanya, ya sampai ditutupnya itu sampai diumumkannya jam 5 sore kita lihat masih ada anak kita di situ tidak tergeser, ya berarti sudah aman dan dinyatakan lulus untuk masuk ke SMP yang dia tuju. Itu segera klik lapor diri, ya klik lapor diri. Lalu kemudian kita login mengisi nomor peserta dan password, dan jangan lupa dicetak tanda bukti lapor dirinya. Karena kalau tidak dicetak, kita hanya berpuas diri, oh udah terima, ternyata kita lupa nyetak tuh. Nah, di hari kita mau lapor diri ke sekolah yang dituju, kita nggak punya buktinya, itu nanti mereka nggak mau terima. Ya, oke, itu gambaran secara manual mekanisme pendaftaran PPDB ke SMP. Nah, ini videonya, ya. Mungkin dengan video Bapak Ibu lebih mudah mencernanya. Oke, diperhatikan tidak akan saya skip, tidak akan saya percepat. Memang durasi cukup panjang. Mas seperti SD sebelumnya ada beberapa perubahan juga di sini. Kita langsung saja ke persyaratannya. Calon peserta didik baru SMP ya. Persyaratannya itu yang pertama berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. Ya, lulus SD atau bentuk lain yang sederajat. Tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Oke, untuk persyaratannya saya mungkin menambahkan ya,
Bapak Ibu ya. Untuk PPDB SMP atau PPDB sekolah tahun 2021 ini ada perubahan syarat ya. Kalau tahun lalu itu anak-anak kita yang masih berkaka di luar Jakarta itu masih bisa berkesempatan masuk mendaftar di PPDB SD, SMP, SMA di Jakarta. Tapi untuk tahun ini anak-anak kita yang masih kakaknya itu di luar Jakarta itu tidak bisa ikut, ya, tidak bisa ikut PPDB di SMP yang ada di Jakarta. Nah, itu yang membedakannya, ya. Jadi usahakan kalau memang anak kita itu masih berkakak di luar Jakarta dan ingin sekolah di Jakarta, dia harus punya kakak Jakarta, ya. Karena aturan tahun 2021 seperti itu PPDB-nya. Jadi itu tambahan dari saya. Jadi di sekolah kita ini saya lihat ada 2 orang anak kita ya, itu sangat disayangkan banget. Ada yang masih kakaknya di luar Jakarta, ya, padahal sudah diingatkan. Jadi ini pemerintah ini mengeluarkan kebijakan dikarenakan memprioritaskan warga Jakarta dulu untuk berkesempatan mendaftarkan anaknya di sekolah SMP negeri. Ya, jadi prioritas warga Jakarta memang. Jadi sayang banget kalau yang kakaknya masih belum kakak Jakarta, ya. Dan kalaupun ada yang kakaknya baru pindah ke kakak Jakarta, itu pun disyaratkan kakak itu harus 1 tahun, ya, 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Jadi per 1 Juni kakak itu tahun 2020 sudah terbit, ya. Kalau dia asalnya mungkin dari Serang, asalnya dari Bekasi. Nah, dia baru bikin kakaknya tahun ini, tahun 2021, itu kemungkinan susah untuk mendaftarkan anaknya ikut PPDB SMP, ya. Nah, itu sulit. Beda halnya kalau kakak itu keluar 1 tahun sebelumnya, jadi tahun 2020 per 1 Juninya, ya. Nah, itu yang akan diterima. Jadi di sini kakak pun akan dilihat karena situs PPDB Jakarta ini akan nyambung linknya ke Dapodik, ya, Dapodik maupun Dukcapil, ya, itu nanti linknya nyambung. Jadi mereka tahu tuh siapa yang kakaknya ini memang benar-benar awalnya memang udah warga Jakarta dan kakak ini kakak Jakarta sudah sejak lama. Nah, itu sudah otomatis nggak ada masalah. Tapi kalau kakaknya dia baru buat dan dia asal sebelumnya dari luar Jakarta, nah itu kemungkinan nanti di proses seleksinya akan bermasalah, ya. Oke, itu persyaratannya. Kita lanjut lagi videonya. Ya, jadi berusia maksimal 15 tahun per tanggal 1 Juli. Jadi kalau tanggal 1 Juli sudah Berusia, 15 ya, tahun lebih ya tidak bisa. 15 tahun 1 hari aja tidak bisa gitu ya. 15 tahun 1 bulan itu juga tidak bisa. Jadi tanggal 1 Juli itu tepat 15 tahunnya, maka masih bisa untuk mendaftar. Kemudian lulus SD ya, atau bentuk lainnya yang sederajat. Bisa paket A ya. Jadi lulus SD atau paket A gitu. Dia bisa melanjutkan ke SMP. Kalau nggak lulus SD ya bagaimana mau lanjut ke SMP? Ya, jadi harus lulus SD dulu dan atau bentuk lainnya seperti paket A ya. Kemudian tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran ya. Jadi 1 tahun sebelumnya itu sudah tercatat di kartu keluarga DKI. Sama di jalurnya juga di sini hanya ada 4 jalur, non DKI-nya tidak ada. Maka jalur yang pertama itu prestasi. Nah, prestasi itu dibagi 2 lagi, prestasi akademik dan prestasi non akademik, ya. 5%. Jadi anak mendaftar langsung saja anak ke proses pendaftarannya. KJP Plus sekaligus PIP yang prioritas kedua ini untuk anak-anak terdaftar dalam DTKS, anak-anak penerima KJP Plus, anak dari pemegang KPJ Kartu Pekerja Jakarta, kemudian anak pengemudi Mitra Transjakarta. Kalau misalkan anaknya tidak dapat KJP tapi punya KPJ, bapaknya atau orang tuanya punya KPJ atau bapaknya punya kartu Jaklingko, nah itu bisa melalui afirmasi prioritas kedua. Ya, kuota anak disabilitas inklusi 2 peserta didik perombel. Kemudian kalau untuk prioritas kedua itu seleksinya itu melalui zona prioritas tadi, kemudian pilihan sekolah dan waktu mendaftar ya. Untuk afirmasi
itu Oke, saya dibagi buka. menjadi 3 prioritas zona prestasi Langsung akademik kita ke yang mekanisme dinilai pendaftarannya. akun, aktivasi PIN dan token serta Oke, ini ya. seleksinya. Mekanismenya sama seperti yang SD. Yang pertama ya tinggal dibuka di website ppdbjakarta.go.id-nya untuk melihat jalur serta daya tampung sekolahnya, kemudian mengajukan akun, aktivasi PIN dan token serta memilih sekolah pilihan dari rumah secara daring. Kemudian yang ketiga adalah tinggal dipantau hasil seleksinya. Jika dinyatakan lulus, yang keempat adalah lapor diri secara daring atau secara online ya. Jika tidak melapor diri maka dianggap mengundurkan diri. Itu mekanismenya sama seperti yang di SD di video sebelumnya. Kemudian jadwal pelaksanaan PPDB. Nah ini Oke, saya tambahkan, Bung, saya ingat nih ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi ada yang minat mendaftarkan anaknya ke MTS negeri, lalu sudah mengajukan akun, ya, nah Ibu nggak usah khawatir, nggak bisa daftarkan lagi anak kita ke SMP negeri, ya. Kalau misalkan di MTS nggak keterima gitu ya, Ibu masih bisa, ya, tapi dengan akun yang berbeda. Jadi jangan sampai pakai akun yang sama dengan kita mendaftar ke madrasah tadi. Ya, itu hanya khusus akun madrasah ya. Dengan nanti untuk akun SMP negerinya kita bisa buat lagi ya nanti tanggal 7 itu. Ya, dan kita bisa mendaftarkan anak kita ke jalur yang nanti yang tadi sudah disampaikan ada 4 jalur untuk masuk ke SMP negeri. Ya, jadi itu tambahan dari saya. Jadi nanti kalau yang minat masuk madrasah dan tidak diterima, itu masih bisa mendaftar ke SMP negeri. Jadi jangan khawatir ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini jalur prestasi akademik dan non-akademik. Tadi kan jalur ada 4 ya. Kita akan bahas satu-satu. Di jalur prestasi akademik dan non-akademik, yang pertama adalah pendaftaran Ini pemilihan bisa sekolah. lewatkan Itu ya, dimulai Bapak Ibu dari ya. tanggal 7 sampai dengan 8 Juni 2021. 0001. Oke, 1 Juni itu dari jam 8 kita lewatkan saja. 01 sampai jam Ya, ini kita lewatkan saja langsung tanggal 23 ke alur pendaftaran 14.00. ya. Jam 7 sampai tanggal 29 jam 8 sampai jam 16.00. Kemudian tanggal 30 Juninya jam 8 sampai jam 12.00. Kemudian proses seleksinya itu dilakukan di tanggal sampai 29 Juni di jam 8.00 sampai jam 24.00. Di tanggal 30 Juninya jam 00.01 sampai 15.00. Pengumuman hasil seleksinya itu dilakukan tanggal 30 Juni jam 17.00. Lapor diri itu dilakukan tanggal 1 Juli dan tanggal 2 Juli di jam 8.002 sampai dengan 24.00 dan 00.01 sampai 14.00. Jika tidak melakukan lapor diri maka dianggap mengundurkan diri. Nah, tahap kedua ini juga sama dilakukan jika masih ada kuota yang kosong atau kuota. Ya, jadi nanti di tahap terakhir ya, ini sebutnya tahap kedua, itu Bapak Ibu kalau sampai tahap ke-4 tadi atau tahap ketiga yang sudah dilalui masih belum bisa diterima putra-putrinya ke SMP negeri, ini bisa memantau di tahap terakhir ya, tahap kedua. Nah, tanggal 5 sampai tanggal 6 Juli. Nah, untuk melihat sekolah mana saja yang masih membuka rombel di situ ya, masih membuka kesempatan bagi putra-putri kita mendaftarkannya ya. Nah, itu tentu saja kalau ini masuknya ke wilayah zonasinya juga ya. Jadi dipantau bangku kosong istilahnya ya. Di tanggal 5 sampai tanggal 7 Julinya. Itu bisa dipantau di tahap keduanya atau tahap terakhir. Oke, kita lanjut lagi. Kuota daya tampungnya tidak terpenuhi maka dibuka tahap 2. Nah, pendaftarannya dimulai dari tanggal 5 sampai tanggal 6 Juli jam 8 sampai jam 24 dan tanggal 7 Julinya dari jam 00.01 sampai jam 14.00. Proses seleksinya dari tanggal 5 sampai 6 Juli 2021 jam 8 sampai jam 24 dan tanggal 7 Julinya 00.01 sampai 15.00. Pengumuman hasil seleksinya itu tanggal 7 Juli jam 17.00. Lapor dirinya itu pada tanggal 8 Juli 2021 jam 8 sampai jam 24.00 dan tanggal 9 Juli 2021 di jam 00.01 sampai 14.00. Jika tidak melaporkan diri maka dianggap mengundurkan diri ya.
Ini gratis, tidak bayar, sama seperti PPDB di SD. Bapak, Ibu, teman-teman semua, di satu channel ini, PPDB untuk di SMP ini, silakan langsung tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk... Ya, oke, kita lanjut lagi ya. Slide terakhir. Nah, ini ya memang tulisannya agak kecil ya Bapak Ibu ya. Di sini saya sudah menampilkan SMP Negeri 243 ya. Nah, di sini ada kolom-kolomnya. Kolom pertama ini Cipinang Besar Utara ini artinya kelurahan dan kecamatan ya. Jadi prioritas pertama itu di SMP 243 adalah kelurahan anak-anak yang berada di Kelurahan Cipinang Besar Utara. Khususnya di RT 11. Jadi sebelah kiri ini ada 11 ya. RT-nya ada ini RT, ini RW ya. RT 11, RW 12. Tuh. Jadi yang ada di RW 12 ini yang dekat dengan SMP 243 itu adalah RT 11, RT 13, RT 15 dan RT 5 ya. Sedangkan di RT 14 di RW 14-nya yang dekat dengan SMP 243 itu RT 1 dan RT 4, RT 7. Ya, sedangkan di RW 7 itu yang dekat dengan 243 adalah RT 8, RT 9, RT 10. Ya. Nah, ini juga di RW 14 ada RT 9 dan RT 10. Itu yang dekat masuknya zona 1 ya. Zonasi 1 ini, ring pertamanya. Jadi ring prioritas. Jadi anak-anak kita yang kakaknya itu ada di RT dan RW yang tadi disampaikan oleh saya, yang ada di RW 12, RW 7, RW 14, itu jadi prioritas untuk di zona 1 pendaftaran ke SMP 243. Ya. Nah, sedangkan di zona keduanya ya. Nah, ini ya yang masih masuk wilayah Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara. Zona 3-nya nih ya, dia masuk ke wilayah Cipinang 1 yang dekat dengan kelurahan berarti ya, yang zona 3 itu dekat dengan kelurahan. Cipinang Besar Utara adalah Cipinang Muara, Rawabunga, Cipinang Cipedak, Cipinang Besar Selatan. Jadi ini zona ketiganya. Ya, apabila nanti di seleksi zona pertama dia nggak bisa, zona kedua nggak bisa, berarti masuknya ke zona ketiga dan itu pun tergantung kuotanya ya di rombel masing-masing sekolah. Oke, yang berikutnya di sini kita bisa punya pilihan yang kedua adalah di SMP 148 dan SMP 149. Ya, di mana kalau di zona pertama kemungkinan anak kita yang masih kakaknya Cipinang Besar Utara tidak masuk ya. Karena di sini prioritasnya adalah yang berada di Kelurahan Cipinang Muara. Di Cipinang Muara ya, Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara. Ini zona pertamanya di prioritasnya dia di SMP 148 ya. Nah, sedangkan zona keduanya ini adalah anak-anak yang berada di Kelurahan Cipinang Muara dan Klender ya. Tuh. Lalu zona ketiganya baru nih kita punya kesempatan nih ya, Cipinang Muara, Klender dan Cipinang Besar Utara. Jadi seleksinya itu berdasarkan wilayah ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau dia masuknya zona 1, nah itu bisa jadi prioritas anak itu untuk masuk ke SMP yang dituju. Ya, zona 1-nya nih. Ini kalau saya sampaikan ini namanya zona 1 nih. Zona 1 ya. Tuh, ini zona 1, yang ini zona 2-nya. Nah, yang ini zona 3-nya nih. Tuh, ini zona 3-nya. Ya. Tuh, di SMP 149 yang jadi prioritas adalah anak-anak yang berasal dari Kelurahan Cipinang Besar Selatan. 149 ya, sedangkan di CBU ini dia masuknya ke zona yang ketiganya ya, seleksi zonanya ya, jadi nggak masuk zona prioritas. Zona prioritas kita hanya ada di SMP 243, cuma kan kuotanya mungkin hanya bisa menampung berapa ratus anak saja ya. Oke, kita lanjut lagi ke pilihan yang berikutnya, ada SMP 25 ya. SMP 25 juga nih masuk zona prioritasnya di Kelurahan Cipinang Muara saja tuh, zona 1-nya ya. Nah, kita adanya di zona 3 juga ya. Jadi ya memang minim sekali ya pilihan sekolah buat anak-anak kita yang kelurahannya hanya ada satu sekolah, yaitu SMP 243. Tapi ya tetap berusaha ya Bapak Ibu ya, kita coba saja terus sampai
jalur zona terakhir, jalur terakhir tadi PPDB-nya. Ya, kalau nanti memang kita masih tetap semangat, ya kan, pengen coba lagi ke SMP negeri nih, ya, sampai tahap terakhir tadi, ya dibuka tuh. Tadi sudah disampaikan tahap terakhir bangku kosong dilihat, ya. Oke, lalu ada lagi SMP 44. Nah, ini kita nyebrang ya ke wilayah Kelurahan Pisangan Timur. Itu Cipinang Besar Utara masih masuk ke zona 3 tadi tuh, ya. Jadi bisa jadi alternatif istilahnya nih. Nah, jadi prioritas pertama jalur utamanya 243, ini yang lain-lainnya ini alternatifnya. Ya. Ada SMP 148, 149, SMP 25, SMP 44, dan yang terakhir ini SMP 52. Atau bisa juga ini dimasukkan ke pilihan yang kedua ataupun ketiga SMP 52. Tapi biasanya daya tampungnya nggak besar ya, nggak banyak dia. Tapi ya silakan ditentukan nanti Bapak Ibu. Ya, prioritasnya di mana. Jadi nanti kalau misalkan kita lihat nih, di hari pertama anak kita 3 sekolah pilihan pertamanya udah kegeser. Udah kegeser tuh. Dia udah milih SMP 243, nggak nyangkut, anak kita hilang dari peredaran. Lalu kita longok lagi di pilihan yang keduanya, SMP 25 misalkan. Kita lihat nggak ada juga. Ya, nggak ada juga, kegeser. Ya kan? Nah, kita lihat lagi ke pilihan yang ketiganya, SMP 148. Waduh, udah tinggal urutan terakhir nih. Ya kan? Nah, sedangkan masih ada waktu 3-4 jam lagi nih penutupan. Ya kan? Nah, kalau ternyata di akhir itu tetap hilang, ataupun 1 jam berikutnya kita lihat anak kita hilang, nah itu kita masih bisa mendaftar ke sekolah yang lain yang cakupannya tadi itu sudah disampaikan, ada SMP 44, SMP 149, ya, atau SMP yang di luar kelurahan pun kalau pengen dicoba silakan, ya. Nah, tapi dilihat juga nilai terendahnya ya Bapak Ibu ya, jangan sampai kita udah lelah coba nyari maksain anak kita daftar di jalur zonasi, tapi ternyata di sekolah yang kita daftarin itu rata-rata nilai terendahnya itu tidak mencapaikan nilai anak kita, ya nanti sia-sia. Ya, sia-sia. Yang ada kita harus menunggu di jalur tahap terakhir bangku kosong, mau nggak mau. Ya, itu saja. Dan ini prosesnya sama berdasarkan kedekatan wilayah. Itu jadi prioritas pertama. Yang kedua berdasarkan usia, ya. Yang ketiga berdasarkan waktu pendaftarannya, ya. Jadi tolong diperhatikan itu. Jadi kalau anak kita misalkan di zona pertama dia tidak dekat, di zona kedua tapi dia punya usia yang tua, nah itu bisa jadi acuan untuk seleksinya ya. Jadi bisa jadi prioritas. Kalau misalkan di anak-anak di sekitar kelurahan yang dekat dengan sekolah itu, misalkan daya tampungnya sekolah itu 100 anak, ya, sedangkan yang ada di kelurahan Cipinang Muara baru 50 anak. Berarti kan masih ada kesempatan untuk 50 anak lainnya di luar kelurahan Cipinang Muara, ya, yang masuk dekat dengan RT-nya, ya, dengan RT sekolahnya. Dia masuklah ke zona yang kedua. Nah, di zona kedua diseleksi lagi, masih ada yang coba masuk lagi dari wilayah Kelurahan Klender gitu ya. Nah, sisa tinggal 25 orang, ya kan? Nah, 25 orang ini berarti masuknya dia nanti ke seleksi zona yang ketiganya. Tuh, masuklah wilayah kelurahan kita Cipinang Besar Utara. Oke. Nah, ini terakhir ada SMP 62 ya. SMP 62 dia letaknya di Kelurahan Rawabunga, dekat dengan kelurahan. Ini kita wilayah kelurahan kita masuk ke zona ketiga juga, Cipinang Besar Utara. Jadi ada kurang lebih 7 pilihan sekolah ya yang masih bisa mencakup kelurahan Cipinang Besar Utara. Prioritas pertama SMP 243, 6 sekolah lainnya usahakan yang terdekat dengan kelurahan Cipinang Besar Utara tadi. Ya. Maaf Pak, mau nanya Pak, ini yang kolom 008, 015 itu RT RW-nya maksudnya? Iya, RT RW benar. Oh, RT RW-nya. Nah, jadi kalau RT RW-nya yang tadi saya sebutkan itu
masuk ke wilayah atau satu RT dengan SMP yang dituju, ya itu jadi prioritas tuh. Anak-anak di RT dan RW itu yang tinggal di situ yang jadi prioritas nantinya. Ya, walaupun dia usianya muda, tapi dia satu RT dengan sekolahnya, dia jadi prioritas. Jadi prioritas. Ya, tapi beda halnya kalau ini anak yang daftar situ muda-muda semua, nanti dilihat kriteria keduanya adalah usianya. Ya. Jadi nanti semuanya sistem yang akan menseleksi ya. Nah, berdasarkan syarat-syarat yang tadi sudah disampilkan. Oke. Pak, maaf Pak, izin Pak. Ya, silakan. Untuk mendaftarkan semua sekolahan yang ada tertera itu dengan akun yang sama apa pindah beda-beda akun? Satu akun, Pak. Satu akun. Satu akun itu bisa digunakan. Misalkan ini anak di jalur prestasi, dia diterima gitu ya, diterima nih, tapi nggak lapor diri. Nggak lapor diri, berarti kan karena mungkin dia tuh teman saya sedikit nih gitu. Ya. Atau nggak ada nih, jauh banget sekolahnya atau semacamnya. Nah, dia bisa gunakan akun tersebut ya, syaratnya jangan sampai lapor diri. Itu saja. Kalau dia sampai lapor diri, berarti sudah akunnya tidak bisa digunakan lagi karena dia sudah terdaftar di sekolah yang dituju tadi. Tuh. Tapi kalau dia masih belum lolos seleksi, itu akun masih bisa digunakan. Jadi satu akun saja ya Pak ya. Iya, berulang-ulang kali semua. Satu akun saja. Ya. Nah, beda halnya kalau tadi kita mau daftar ke MTS. Nah, itu akunnya beda tuh. Kalau MTS ya pakai akun yang madrasah, yang MTS tadi yang kita daftar. Nggak bisa akun yang di MTS itu kita pakai ke akun untuk daftar ke SMP negeri. Itu nggak bisa. Kita harus buka akun khusus ke SMP negeri tadi. Ya. Siap, makasih Pak. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Dan ini sudah terakhir. Nanti Bapak Ibu yang pengen kepo-kepo lebih lanjut bisa buka YouTube-nya tentang bagaimana prosesnya sih PPDB SMP 2021. Karena tadi yang ditampilkan di video itu tidak selengkap yang di PPDB Madrasah ya. Dia benar-benar menjelaskan tahap-tahapannya tuh. Apa saja yang harus diklik, apa saja yang harus dimasukkan. Ternyata dia hanya gambaran umum saja ya. Pak, kalau dua anak bisa satu akun. Ya, beda, Bu. Oh, beda ya? Beda, jangan. Ya kan masing-masing anak nanti kan dia nomor pesertanya beda. Ya kan? Nah, jadi untuk mengajukan akun kan harus ada nomor peserta. Jadi nggak bisa sama, harus beda dia sendiri-sendiri. Oh, gitu ya. Pak. Ya, silakan Bu, ya. Bu Amel. Nilainya ambil nomor identitas dan nilainya hari apa, Pak? Nanti akan diinfokan ya, Bu ya. Nanti akan diinfokan, insya Allah nanti hari ini saya, Bu Yuyun, Ibu Kepala Sekolah, kita akan melihat lebih lanjut perkembangannya. Kalau memang nanti dalam pendaftaran ke SMP negeri ini tidak perlu mengupload, ya berarti Bapak Ibu akan dikirimkan format PDF sidang nilainya saja, ya format PDF sidang nilainya saja, ya yang nanti Bapak Ibu bisa lihat nomor pesertanya. Sebetulnya nomor peserta sih udah diterima semua ya ke putra putri kita saat mengerjakan ujian, karena itu kuncinya di situ, kuncinya nomor peserta aja diingat. Kuncinya. Tapi kalau nanti diperlukan untuk mengupload, ya nanti pihak sekolah akan menyiapkan bentuknya mungkin langsung scanan ataupun PDF yang sudah sidaniranya ditandatangani oleh Ibu Kepala Sekolah. Ya, tuh. Itu aja ya Bapak Ibu. Pokoknya nanti ditunggu aja. Insya Allah paling lambat hari Jumat nanti akan diinfokan. Karena kan untuk keperluan hari Senin ya Bapak Ibu ya, yang mau daftar ke jalur prestasi akademik tadi. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Berarti hari Senin itu baru mulai bikin tokennya aja ya Pak ya buat daftar masuk. Oh, udah langsung daftar Bu. Oh, udah langsung daftar? Langsung daftar. Daftar aja langsung. Ada prestasi akademik gitu Pak? Nah, itu masih bisa ikut itu. Karena kan seleksinya nilai sidanira. Oh, ya. Oke, baik. Langsung daftar. Jadi bukan hanya sekedar buka akun, tapi setelah buka akun kita langsung daftar. Ya, daftarnya kapan, Pak? Ya, dari tanggal 7 Juni itu pukul 8 udah bisa, Bu.
8. Ya. Nah, tadi kan udah disampaikan tuh slide-slide-nya ya. Disampaikan tadi tuh slide-slide-nya pendaftarannya. Ya. Nih. Sebentar ya. Pak, mau tanya. Iya. Silakan. Kalau misalkan hari Senin sudah mulai daftar, misalkan nih anak saya bukan masuk yang akademi yang prestasi, masuknya ke yang reguler, itu berarti daftarnya yang di reguler. Ibu mau nanya yang PPDB SMP apa yang madrasah? Yang SMP. SMP, Bukan yang kalau madrasah. SMP kan adanya jalurnya prestasi, afirmasi, zonasi, nggak ada reguler Bu ya. Kalau reguler itu tadi kita bahasnya ke madrasah yang tadi tuh reguler. Oh reguler ya. Berarti Nah, nanti harus bikin akun ya? Ya tadi kan kalau dilihat video yang madrasah itu nggak jauh beda dengan PPDB SMP ya Bu ya. Di situ nanti akan memasukkan nomor akte kita tuh, nomor akte anak kita ya, nomor akte anak kita tuh. Jadi jangan sampai aktenya tidak ada ya, karena tadi ada tuh di situnya. Tapi nanti Ibu bisa lihat-lihat aja deh, buka dulu aja, kepo aja dulu di situs tadi ppdb.jakarta.go.id. Kepoin aja dulu di situ ya. Atau kalau pengen lengkapnya lihat yang di videonya saja di YouTube ya, karena kalau saya share mesti nyari lagi di YouTube ini kayaknya waktunya kelamaan ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi ini gambaran daftar saja. Langsung keluar nomor tokennya Pak. Ya Bu, bisa diulangi lagi Bu. Kalau misalkan daftar Senin langsung keluar nomor tokennya. Langsung Bu, langsung. Kan nanti pengajuan akun. Pengajuan akun, nanti Ibu akan terima nomor tokennya. Itu nomor tokennya bisa dipakai untuk mendaftar. Mendaftar ke SMP-nya. Bisa lewat jalurnya yang dipilih, jalur prestasi. Jadi situ kan nanti ada pilihan tuh. Jadi dipilih kan ada pilihan tuh jalur prestasi, afirmasi. Nanti yang dibuka tanggal 7 itu hanya jalur prestasi. Jadi Ibu jangan buka ke jalur yang lain. Ya, jadi sesuai tanggalnya dia bisa terbuka. Ya. Jadi tanggal 7 itu sampai tanggal 9 hanya jalur prestasi saja yang bisa dibuka. Situ Ibu tahunya anak kita seandainya masuk jalur prestasi atau enggak, tahunya dari mana Pak? Dari Sidanira. Nah, nanti di tanggal 9-nya itu pukul 5 tadi ya, diingat pukul 5 itu akan ada pengumuman hasil seleksinya. Ibu pantau lagi tuh di situs ppdb.jakarta.go.id. Buka lagi tuh jam 5-nya. Anak kita masih ada gak nih di sekolah pilihannya? Kalau masih ada, berarti tinggal klik lapor diri tadi tuh. Klik tombol lapor diri, lalu cetak tuh bukti lapor dirinya. Bahwa anak kita diterima di jalur prestasi. Ya. Jadi masalah nanti masalah seleksi Sidaniranya itu nanti sistem Bu yang akan melihat atau menilainya tuh. Ya. Nah, jelas tadi kita sudah sampaikan rinciannya, indikator-indikatornya, ya kan, berapa persen bobotnya kalau yang sekolahnya punya akreditasi A, terus anaknya di rank, di peringkat, ya kan, 1 SD CBU 07 dari 58 anak kita masuk 15 besar atau 18 besar, itu poinnya berbeda nanti sama anak-anak yang di luar 15 besar itu. Tentu lebih tinggi yang prioritas yang ranking atas tadi itu. Ya. Nah, jadi di sini seleksinya benar-benar dari nilai dulu nih, nilainya. Nah, lalu bobot yang tertinggi kedua adalah kalau dia punya sertifikat tadi disampaikan. Kalau dia punya sertifikat kejuaraan, baik itu sains, matematika, dia tembus sampai tingkat minimal tingkat kota, dibuktikan dengan sertifikat. Nanti sertifikat itu bisa jadi tambahan poin untuk masuk jalur prestasi akademik. Ya, cuma sayangnya kan anak kita nih untuk tahun ini sepertinya nihil ya untuk ikut lomba baik itu jalur sainsnya ataupun non akademik jalur olahraga dan kebudayaannya. Jadi minim banget ya, dikarenakan mungkin dari program pemerintah pun karena masih berfokus ke COVID ini
lomba-lomba seperti itu kayaknya minim ya, kecuali anak kita ikut sanggar. Ya, sanggar. Ya, yang sanggar itu nanti diwadahi oleh pemerintah. Di sanggar itu dia ikut lomba-lomba, dia dapat sertifikat, itu bisa dilaporkan ke sekolah. Pak, mau nanya. Ya, silakan. Ini bikin akunnya di handphone apa di tempat lain ya? Coba dulu di handphone, Bu. Coba dulu di handphone ya. Nanti kalau memang Bapak Ibu udah masih dalam kebingungan, insya Allah Bapak Ibu guru kelas 6 bisa standby di sekolah. Nanti bisa bantu. Tapi kalau Bapak Ibu bisa mengerjakan mandiri ya alhamdulillah banget. Kami berterima kasih banget. Jadi kami bisa mengerjakan aktivitas yang lain. Ya. Ya. Tapi kalau memang Bapak Ibunya udah sulit, ada kesulitan, entah itu Pak saya nggak paham nih Pak. Pak saya udah datengin warnet, datengin ini udah penuh banget Pak. Nah, tapi kalau itu masih bisa Ibu laksanakan cara mandiri, nah itu udah luar biasa banget Bapak Ibu usahanya. Ya silakan bisa gunakan handphone kok. Yang penting nggak ada kendala di situ baik kuota ataupun sinyal ya. Itu yang paling penting di situ. Kalau secara online ya. Jadi di sini kan pemerintah menganjurkan kita semua harus di rumah ya kan. Nah tujuannya untuk mengurangi tadi itu karena masih pandemik seperti ini, interaksi antar kita pun dibatasi. Makanya kalau dikhawatirkan Bapak Ibu berbondong-bondong datang ke sekolah menghadap Bapak Ibu guru untuk diminta bantuannya masukin akun, buka pendaftarannya dan semacamnya. Nah, tapi dikhawatirkan ada pihak-pihak yang kurang ini ya, dalam artian tidak begitu senang, ada kerumunan, nah, yang ada dilaporin nanti. Nah, Bapak Ibu guru atau pihak sekolah nanti yang akan dirugikan nantinya kan, nggak mau tuh, ya. Khawatir juga di situ. Bapak Ibu ya. Nah, tapi prioritaskan Bapak Ibu bisa mandiri, makanya kita adakan sosialisasi di sini. Tujuannya biar Bapak Ibu bisa paham tuh, jangan sampai gagal paham. Nah, coba deh kalau saya cari di YouTube, asal Bapak Ibu masih sabar nih. Kalau masih sabar saya masih buka nih. Nah, di YouTube saya coba cari, ya. Nah, saya stop dulu, stop share-nya. Kita lihat coba yang di YouTube seperti apa ya. Pendaftarannya, karena tadi kita dapat videonya tidak secara detail menjelaskan alur-alurnya. Oke. Nah, biasanya kalau saya buka YouTube di Zoom ini agak tersendat ya Bapak Ibu ya. Itu dia makanya nih. Mau saya buka di sini atau Bapak Ibu mandiri nih? Nyari di YouTube alur-alurnya. Hah? Masih mau nunggu? Oke. Ya, siap. Coba ya. Semoga sinyalnya bagus nih. Ini aja nih saya buka YouTube lama nih. Oke. PPDB SMP DKI 2021. Oke. Iya, ini videonya. Ya Bapak Ibu ya. SMP. Oke, masih iklan dulu nih Bapak Ibu. Oke, saya akan share videonya. Semoga lancar di Zoom. Dari sampaikan Mas Marta. Jadi untuk tahun ini secara mekanisme pendaftaran itu bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Lalu, jadi menggunakan
ajuan akun. Nah, nanti tampilannya seperti Hanya ini saja di nanti ppdb.jakarta.go.id. Ya, Bapak Ibu hanya tinggal memilih saja karena kita jalurnya ke SMP, nanti akan diklik yang warna biru tadi. Tuh, dia muter-muter nih Bapak Ibu. Nah, ini nih. Ya. Jadi nanti diklik aja yang jalur prestasinya ini. Untuk jalur PTO. Ya. Jadi untuk PTO tapi sebelumnya Ibu harus ajuan akun dulu ya. Pendaftaran. Nanti akan saya demokan bagaimana caranya. Nah, ini yang SD kita lewatin aja. Pendaftaran PPDB SD-nya. Akun ini sifatnya opsional. Oke, kita lewatin dulu. Oke, ya ini jalur SD ya. Kita lewatin dulu. Kemudian klik SD. Oh, jangan-jangan ya jalurnya hanya SD saja nih PPDB-nya. Kan berdasarkan SK domisili. Nah, tapi misalnya kakaknya di dalam DKI bisa, misalnya anak guru kakak dalam DKI, nah itu pindah. Iya, masih SD nih. SMP. PNG ini dan juga PDF kita. Nah, dengan maksimal ukurannya 1 MB. Susah, link YouTube-nya di-share aja Pak nanti di grup. Oh iya. Oke, nanti saya share aja ya awal. di grup. Jadi ya. isi manual lagi dari awal, kemudian unggah lagi dari awal. Oke, saya sudahi aja share screen YouTube-nya. Ya, mungkin itu gambaran dari kami sosialisasi PPDB anak kita yang ingin nanti menuju ke MTS dan SMP. Sebelum kita sudahi, untuk terakhir saya tanyakan kalau memang Bapak Ibu ada yang kurang jelas, silakan disampaikan. Untuk alur PPDB ke SMP lewat video tadi ada usulan Pak, nanti linknya aja di-share di grup biar kami pantau dan lihat masing-masing. Oke, terima kasih atas sarannya tadi. Oke. Pak, mau tanya Pak. Iya, silakan Ibu. Punya Bu Yesi. PIP sama PIP masih ada harapan nggak masuk negeri? Untuk yang PIP? Sama KJP, punya KJP sama PIP. Iya, yang penting tadi syaratnya tuh yang usianya cukup gitu kan. Jangan sampai nanti dia sudah lewat 15 tahun, nanti dibilang tuh 15 tahunnya itu per 1 Juli ya. Kalau dia 15 tahunnya udah dari Januari, ya berarti udah lewat. Nah, itu ketutup tuh. Nah, tapi kalau dia masih di bawah 15 tahun, itu syarat umurnya ya, itu silakan manfaatkan jalur afirmasi berarti ya. Kalau tadi kita mau pakai jalur yang KJP dan PIP. Nah, biasanya itu nanti perlu scanan tuh Bapak Ibu. Di-scan tuh kartunya ya, ataupun berkas-berkasnya. Supaya nanti ketika diminta untuk upload berkasnya sebagai bukti, Bapak Ibu udah tinggal masukkan saja, tinggal upload saja ke sistem ppdb.jakarta.go.id tadi. Nah, kalau dilihat tadi gambaran PPDB SD ternyata yang kita buka ya, pada tadi saya lihatnya PPDB secara umum. Seperti itu, Bu Yesi. Ya, ada lagi? Silakan coba jalur afirmasi. Kalau saya nyaranin coba aja dari jalur pertama, akademik tuh prestasi. Dicoba aja. 3 jalur itu silakan coba, Bu. Kalau 3 jalur tadi prestasi kita udah coba mentok, jalur zonasi mentok ya. Nah, jalur afirmasi mentok, jalur zonasi mentok. Ya mau nggak mau kalau kita masih pengen banget anak kita masuk SMP negeri ya coba longok ke tahap 2 tadi, bangku kosong. Ya, yang ada di tanggal berapa tadi 14 Juli ya salah. Tuh, pokoknya dipantau lagi tuh. Tapi biasanya kalau di situ ada yang sudah ya udah pasrah deh Pak. Ya udah saya masukin SMP swasta aja Pak. Soalnya nanti kalau saya masuk ke masa-masa SMP negeri ternyata adanya bangku kosong di SMP yang jauh, sama aja transportnya. Ada yang begitu. Nah, yang jelas kita usaha dulu ya Bapak Ibu ya.
tetap semangatin anak kita. Coba jangan sampai anak kita putus di jalan pendidikannya. Ya mau swasta pun nggak masalah. Pak gurunya kan udah jelasin, Pak gurunya aja dulu SMP-nya di swasta. Tapi alhamdulillah ya kedepannya itu ya dapat meringankan orang tua gitu kan. Di SMA-nya bisa negeri, kuliahnya juga bisa sekolah kuliah negeri. Ya alhamdulillah sekarang. Jadi jangan sampai kita patahkan semangat anak-anak kita ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin tanyakan sebelum kita sudahi? Ibu Yuyun, ada yang mau ditambahkan? Cukup, Pak. Cukup ya. Sudah Bapak Ibu? Ini sudah pukul 11:05 ya. Sudah hampir 2 jam ya. Kita sudah stun di Zoom ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Sudah meluangkan waktunya. Bagaimanapun juga kita berharap anak-anak kita bisa mendapatkan sekolah yang memang bisa menunjang masa depan mereka. Tapi diingat untuk kita masing-masing bahwa tidak jaminan bahwa anak kita ini di SD-nya nilainya rendah, akan kita beranggapan nanti seterusnya bakal rendah. Tidak. Mereka masih dalam proses perkembangan, ya baik dari segi fisik maupun mentalnya, dan itu jangan sampai hal-hal seperti Bapak Ibu lihat seperti ini, mereka gagal masuk SMP negeri nantinya kita jadinya menyalahkan mereka dan semacamnya. Tidak, kita introspeksi diri kita juga dan tetap semangati mereka dan lanjut sekolahnya. Itu yang prioritas kita utamakan. Ya, bagaimanapun juga nanti ke depannya tantangan untuk mereka jauh lebih berat dari yang kita hadapi saat ini. Tanpa bekal pendidikan yang cukup, yani saya mereka tidak akan jauh lebih baik dari kita. Kan harapannya anak kita bisa lebih baik dari pencapaian kita rasakan hari ini kan Bapak Ibu ya. Itu dia doa kita buat anak-anak kita. Tetap semangati mereka. Nah, apa yang tadi disampaikan, tetap usahakan dari jalur prestasi kita masukkan. Terus masuk lagi kalau memang tidak ada kesempatan di jalur prestasi, coba masuk ke jalur afirmasi, manfaatkan bantuan dari pemerintah, baik itu KJP atau bapaknya atau ibunya ada yang menjadi pekerja di Transjakarta, itu manfaatkan kartu pekerjaannya, bisa mendaftarkan ke SMP negeri. Intinya kita siapin aja tuh scan-scanannya ya. Pak Eko, Mas Eko ada yang bertambahkan nggak Mas Eko? Untuk penjelasannya, khawatir saya ada yang kurang tuh tadi tuh. Oh, insya Allah. Hah? Nggak nyimak. Nggak cukup. 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 Ya. Tekonya lagi jualan. Ya, nanti untuk si Daniranya ya Bu ya, nanti ditunggu aja. Kita paling lambat Jumat kita akan sampaikan ke Bapak Ibu. Mekanismenya seperti apa nanti dikirimnya formatnya PDF lewat Japri masing-masing. Nanti Bapak Ibu bisa memprintnya atau membentuknya dalam format yang nanti dipakai untuk scan upload ke pendaftaran. Untuk pendaftaran PPDB ini ada yang di-scan nggak Mas Eko? Mas Eko? Bentuk yang scanannya apa aja berkasnya Mas Eko yang perlu disiapkan? Untuk yang perlu dipersiapkan, yang pertama kakak saja. Kakak ya? Ya kakak, akte sama si Daniranya itu yang paling penting kalau untuk pendaftaran. Berarti si Danira di-scan ya Mas Eko ya? Sebenarnya enggak sih. Kalau scanan untuk pendaftaran sebenarnya nggak ada scanan. Nggak ada kan ya? Kan tahun lalu saya ingat nggak ada memang. Beda yang madrasah tadi ya. Kalau yang ada scanan itu kalau untuk inklusi itu ada scanan untuk surat keterangan dari dokternya bahwa dia inklusi di upload. Ya. Ya. Kalau itu, selain Bapak, inklusi nggak ada. Jadi yang perlu disiapkan ya sebetulnya kata Mas Eko sih kalau berkaca dari tahun lalu ya nggak ada yang perlu disiapkan scanan ya, karena nanti udah terekam di data Dapodik di si Daniranya itu udah lengkap banget. Palingan nanti yang disiapin kakak akte saja sebagai antisipasi aja ya Bapak Ibu ya.
dari sekarang disiapinnya scanannya. Kalau handphone Bapak Ibu memadai, fotonya itu bisa jadi scanan, ya. Aplikasi scan yang di handphone itu bisa digunakan, itu bisa dipakai. Jadi nggak perlu dibawa ke rentalan ataupun ke warnet untuk nge-scan. Ya. Itu buat antisipasi aja ya Bapak Ibu ya. Khawatirnya nanti ada kolom upload berkas seperti yang di madrasah tadi. Ya palingan yang pasti nanti diupload itu kalau yang tadi anaknya ABK atau inklusi. Ya, ABK atau inklusi. Itu perlu diupload surat keterangan dokternya atau psikolognya. Ya. Ya, mungkin itu saja kurang lebihnya dari pemaparan kami tentang sosialisasi PPDB SMP. Semoga Bapak Ibu dalam proses pendaftaran putra-putri kita tidak ada halangan, ya bisa lancar, dan syukur alhamdulillah bila anak kita itu bisa lolos seleksi ya di masing-masing jalur itu dan bisa melanjutkan sekolahnya jenjang berikutnya. Besar harapan dari Bapak Ibu guru di SDN CBU 07 melihat anak-anak yang lulus di sekolah SDN CBU 07 nanti bisa berhasil dan punya masa depan yang cemerlang. Kami dari guru kelas 6 dan Ibu Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kurang lebihnya kami minta maaf apabila dari pemaparan tadi ada yang kurang berkenan kata kami atau tutur kata kami agak keras dan semacamnya. Bagaimanapun juga tujuan kami di sini adalah memudahkan Bapak Ibu untuk bisa mendaftarkan putra-putri kita melalui PPDB online. Oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ditunggu informasi berikutnya di WA Group ya Bapak Ibu. Terima kasih. Kita lihat dulu nih di mana nih kalender apa salah satu